Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lain sebagainya. Ilmu syariat. Ilmu syariat terdiri dari beberapa cabang ilmu pengetahuan. Di antaranya ialah tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan lain-lain. Baiklah, yang kita akan bahas adalah tafsir. Di dalam Quranul Karim ada ayat-ayat yang muhkamat, artinya terang dan jelas artinya, dan ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu kurang terang dan kurang jelas artinya. Para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai pendapat yang berlain-lainan karena perbedaan cara memahaminya, seperti perbedaan mengenai as-sholatul wusta dalam surat Al-Baqarah ayat 238, yang artinya sebagian menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sholat al-wusta ialah sholat asar, sedangkan yang lain menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sholat al-wusta itu adalah sholat subuh. Demikian pula Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata at-tur ya, itu adalah bukit pada umumnya. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bukit Tursina itu adalah bukit Tursina. Dan yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud itu adalah bukit yang bertumbuh-tumbuhan, artinya punya tumbuh-tumbuhan di atasnya. Karena adanya perbedaan ini, maka ahli-ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lalu berpegang pada tafsir Rasulullah dan hadis. Bila mereka tidak mendapatkan buku-buku hadis, maka lalu berijtihad sendiri dengan berpedoman kepada ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang ada. Kadang-kadang mereka berpedoman kepada sejarah, terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah orang-orang dahulu. Pada mulanya tafsir-tafsir itu hanya mengenai beberapa surat atau kumpulan daripada tafsiran beberapa ayat saja. Barulah pada pemerintahan Abbasiyah ada tafsir yang lengkap yang meliputi seluruh Al-Quran. Di antara tokoh-tokoh ahli tafsir pada periode pertama ialah Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 1098 Hijriah, Waqi' bin Jarrah wafat tahun 198 Hijriah, Ishaq bin Hawah wafat tahun 238 Hijrah, Muqatil bin Sulaiman Al-Baihi dan Al-Fara. Ahli-ahli tafsir tersebut mendasarkan tafsir mereka kepada tafsir Ibnu Abbas. Tokoh-tokoh yang masyhur pada periode kedua ialah Muhammad bin Jarir At-Tabari. Tafsirnya dianggap sebagai tafsir yang besar dan berdasarkan mazhab salaf. Kemudian diikuti oleh As-Sa'labi dan Al-Wahidi. Sesudah itu barulah muncul beberapa ahli tafsir yang memasukkan ke dalam tafsirnya perubahan-perubahan mengenai bermacam-macam ilmu, seperti ilmu nahwu, fikih, usul fikih, ilmu kalam, balaghah, dan kisah-kisah. Hadis dan mustahalah hadis. Hadis mempunyai nilai yang tinggi sesudah Al-Quran Al-Karim karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan secara umum dan memerlukan perincian. Maka ayat-ayat itu tidak dapat dipahami maksudnya dengan jelas dan terperinci kalau tidak berpedoman kepada hadis-hadis. Oleh karena itu, maka timbullah keinginan para ulama untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apalagi setelah ternyata bahwa banyak ahli-ahli hadis dan banyak sekali hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang palsu.
Pada mulanya hadis-hadis itu tidak dikumpulkan seperti Al-Quran, karena banyak ucapan-ucapan Rasulullah yang maksudnya melarang membukukan hadis. Larangan itu antara lain tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu tuliskan ucapan-ucapanku. Siapa yang menuliskan ucapanku selain Al-Quran, hendaklah dihapus. Dan kamu boleh meriwayatkan perkataan-perkataan ini. Siapa yang dengan sengaja berdusta terhadapku, maka tempatnya adalah neraka. Baru pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, hadis-hadis ini dibukukan. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur dan putra-putranya, para ulama mengumpulkan hadis-hadis atas anjuran khalifah-khalifah tersebut. Di antara tokoh-tokoh yang termasyhur dalam membukukan hadis-hadis ini ialah Imam Malik yang menyusun kitab Al-Muwatta, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang membukukan hadis-hadis yang sahih saja, Imam Ibnu Hambal, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Karangan-karangan mereka ini dianggap sebagai induk kitab-kitab hadis yang dikarang kemudian. Tatkala ternyata ada hadis-hadis palsu yang diriwayatkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli zindik, maka untuk menyaring mana hadis yang sahih dan mana yang palsu, para ulama hadis membuat pedoman-pedoman yang dapat menetapkan bahwa suatu hadis itu sahih atau lemah atau palsu. Umpamanya dengan memeriksa pribadi-pribadi yang mula-mula meriwayatkan hadis-hadis tersebut sampai kepada perawi yang terakhir. Pedoman-pedoman ini disusun menjadi suatu ilmu yang dinamakan ilmu mustalah hadis. Selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah fikih dan usul fikih. Sudah tentu bahwa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis tidak akan mencakup semua masalah yang timbul kemudian, karena masalah-masalah itu tidak akan habis-habisnya sejajar dengan kemajuan dan segala lapangan kehidupan. Tentu saja ada masalah yang baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Untuk menetapkan suatu hukum dalam masalah yang baru itu, para ulama terpaksa berijtihad dengan mendasarkan ijtihad mereka itu kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalam berijtihad ini, ulama-ulama Hijaz mengutamakan hadis sebagai dasar hukum, dan pelopor mereka adalah Imam Malik bin Anas. Sedangkan ulama Irak mengutamakan pedoman mereka pada qiyas, dan pelopor mereka adalah Abu Hanifah. Sebabnya maka mereka lebih mengutamakan qiyas sebagai pedoman mereka, karena hadis-hadis banyak yang lemah dan palsu. Kemudian setelah ulama-ulama bertemu dan berkumpul dengan ulama-ulama Irak serta dapat diketahui mana yang hadis sahih dan mana hadis yang lemah dan palsu, para ulama tersebut sama-sama mendasarkan ijtihad mereka kepada hadis, dan apabila tidak terdapat hadis, barulah mereka mendasarkan ijtihad itu kepada qiyas. Akhirnya timbullah beberapa mazhab yang termasyhur di antaranya ialah mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Bagi masing-masing mazhab ini ada ulama-ulama yang terkenal. Di dalam berijtihad untuk menetapkan suatu hukum, kita harus mengetahui cara-cara mengistimbatkan untuk mengambil kesimpulan mengenai hukum itu dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Cara-cara ini mula-mula disusun oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Ilmu ini kemudian terkenal dengan ilmu usul fikih. Lalu muncullah beberapa ulama yang melengkapi dan menyempurnakan ilmu ini dengan cara yang lebih baik. Berikutnya adalah kita bicarakan mengenai ilmu kalam.
persoalan akidah atau kepercayaan di masa sahabat dan tabi'in adalah soal yang sudah tetap dan jelas berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Boleh dikatakan di antara mereka tidak ada perselisihan pendapat dalam persoalan ini. Meskipun di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mutasyabihat, artinya yang belum jelas. Mereka tidak mempersoalkannya karena khawatir bila ayat-ayat itu ditakwilkan menurut pendapat mereka masing-masing, maka akan membawa kepada perselisihan dan mungkin menimbulkan perpecahan di antara mereka sendiri. Tetapi setelah agama Islam dianut oleh umat manusia yang dahulunya menganut bermacam-macam agama dan mazhab yang dasarnya penuh dengan subhat dan keraguan, mereka tak mau menerima suatu akidah kecuali setelah diperdebatkan dan diperbandingkan dengan akidah mereka yang lama. Maka terpaksalah ulama Islam melayani mereka dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang sesuai dengan cara-cara mereka berpikir. Hal ini mendapatkan sokongan dari dan bantuan dari khalifah-khalifah, di antaranya Khalifah Al-Mahdi yang mendorong ulama untuk menulis dan menyusun ilmu kalam. Akhirnya dalam ilmu kalam ini timbullah dua golongan yang terbesar. Golongan pertama ialah golongan Al-Jamaah dan golongan kedua adalah golongan Mu'tazilah. Di mana golongan Mu'tazilah ini yang menentang golongan yang pertama tadi dalam beberapa masalah. Golongan yang kedua ini dipelopori oleh Wasil bin Atta. Mazhab ini disokong dan dianut oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan Abbasiyah. Kemudian muncullah Abul Hasan Al-Asy'ari yang berusaha mengkompromikan mazhab Al-Jamaah dan mazhab Mu'tazilah, dan dia dapat mengemukakan suatu mazhab baru yang kemudian dinamai mazhab Al-Asy'ariyah. Selain dari itu, ada lagi mazhab yang lain seperti mazhab Syiah, Khawarij, Abadiyah, dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.